Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yaitu organisasi bisnis. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Nada Septiandi. Perkenalkan, nama saya Aprilia Fatika Sari Hamal. Perkenalkan, nama saya Tri Afriani. Perkenalkan, nama saya Maulana Ilyas. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aida. Perkenalkan, nama saya Agra Kamita Stefanus. Sebelum memahami tentang organisasi bisnis, kita akan memahami dulu apa itu definisinya. Yang pertama, bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, definisi organisasi bisnis adalah yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Oleh karena itu, agar bisnis dapat berjalan dengan sukses, maka perlu diorganisasikan. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Aspek penyusunan struktur organisasi, yang pertama ada departementalisasi, yang merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagian organisasi. Kedua, pembagian kerja. Pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Berikut ada faktor penentu organisasi. Pertama, tujuan. Tujuan organisasi merupakan keadaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di waktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Tujuan-tujuan organisasi terumus dalam berbagai bentuk, dan tujuan yang satu dapat bertentangan dengan tujuan yang lain. Tujuan-tujuan organisasi perlu dikaji ulang dari waktu ke waktu, tetapi perubahan tujuan dapat menimbulkan gangguan di seluruh organisasi. Selanjutnya ada misi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi di mana penulisannya dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya. Selanjutnya ada strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya adalah komandan perang dalam zaman tersebut. Adapun pada pengertian saat ini, strategi adalah rencana-rencana jangka panjang dengan ikuti tindakan-tindakan yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu atau keberhasilan.
Selanjutnya ada bagian organisasi. Bagian organisasi memperlihatkan fungsi-fungsi departemen atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan bagaimana hubungan di antaranya. Bisa dilihat yang pertama itu ada direksi, direktur utama, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rantai komando. Chain of command atau rantai komando adalah garis wewenang yang jelas dan berbeda antara posisi dalam suatu organisasi, wewenang dipegang dan didelegasikan dari manajemen puncak ke bawah melalui setiap tingkat karyawan serta menghubungkan semua individu dalam organisasi dan menentukan siapa yang melapor kepada siapa. Yang pertama itu ada direktur, wakil direktur, manajer divisi, manajer departemen, kepala penyila, dan karyawan. Faktor yang menentukan struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi mencapai tujuan. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajemen dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah. Kedua, ada teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Yang ketiga ada anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merencanakan struktur organisasi. Yang keempat ada ukuran organisasi. Biasanya organisasi secara keseluruhan mampu satuan-satuan akan sangat mempengaruhi. Struktur organisasi semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks. Departementalisasi berdasarkan pelanggan. Maksud perusahaan akan melakukan pembagian penjualan produk ke pelanggan. Biasanya ada yang bagian produk laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda. Berikut departementalisasi berdasarkan pelanggan. Yang kedua, departementalisasi berdasarkan geografis. Maksudnya, pembagian departemen berdasarkan lokasi berjualan produk. Misalnya, departemen yang mengawasi di Jawa dan Bali, di Kalimantan maupun di Sumatera. Berikut adalah bagian departementalisasi berdasarkan geografis. Yang kedua ada departementalisasi berdasarkan produk. Maksudnya, perusahaan akan mengelompokkan departemen sesuai dengan kelompok produk yang dihasilkan. Misalnya, pembagian departemen barang untuk mengurusi produksi produk berupa barang dan departemen jasa untuk menangani produk yang berupa jasa. Berikut adalah bagian departementalisasi berdasarkan produk. Yang terakhir ada departementalisasi berdasarkan fungsi. Maksudnya, pembagian departemen berdasarkan aktivitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya departemen produksi, departemen penjualan, departemen pemasaran, dan lain-lain. Berikut adalah bagian departementalisasi berdasarkan fungsi. Adapun hierarki pengambilan keputusan yaitu pertama, menetapkan tugas. Itu berupa tanggung jawab dan wewenang. Kedua, melakukan tugas. Ada pendelegasian, yaitu pemberian suatu tugas, tanggung jawab, atau wewenang dari manajer kepada bawahannya. Lalu ada akuntabilitas, yaitu kemampuan bawahan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan terakhir ada mendistribusikan, mengenang, yaitu sentralisasi manajemen puncak dan desentralisasi manajemen menengah.
Sekian presentasi materi organisasi bisnis dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi.